kesuksesan orang dalam urusan dunia, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam sekolah, dalam jabatan, itu bukan bukti Allah cinta sama dia. Bukan. Dan bisa jadi kegagalan itu tanda Allah sayang sama tuh hamba. Karena kegagalan ini untuk menghapuskan dosa-dosamu. Kita lihat, belajarlah bagaimana Nabi SAW di kota Mekah. Mungkin dakwah beliau akhirnya harus pindah. Beliau harus pindah. Harus meninggalkan kota Mekah. Beliau hijrah. Bahkan ketika beliau meninggalkan kota Mekah, beliau bersedih sekali. Beliau sampai mengatakan, demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Allah tahu itu, engkau adalah yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni, ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaummu yang ngusir aku nggak bakal keluar dari kota Mekah. Tapi mau gimana? Terima kenyataan itu. Dan ternyata disinilah kita berbaik sangka sama Allah. Nabi SAW berangkat ke kota Madinah. Berapa tahun beliau baru bisa balik ke Mekah? 8 tahun. Jadi proses itu harus dijalanin. Antum lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa tahun dipisahkan sama orang tuanya. Ada yang meriwayatkan 40 tahun dipisahkan dari orang tuanya. Kalau Nabi Yusuf tidak dipisahkan dari orang tuanya, mungkin Nabi Yusuf jadi anak yang dimanja aja sama orang tuanya. Nggak jadi orang yang sukses. Jadi ternyata semua kegagalan itu atau peristiwa-peristiwa yang kita lewatin dalam kehidupan itu, jadikan itu anugerah ilahi sebagai cemeti buat kita untuk kembali kepada Allah SWT. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kita karena kelakuan kita. Ya Allah, alhamdulillah. Kita kembali lagi kepada Allah. Kita kembali lagi sama Allah. Kalau antum dikasih nikmat, kalau antum sukses, kapan antum akan kembali kepada Allah? Yang ditakutkan malah kesuksesan itu menjadi istidraj. Karena antum jadi lupa sama Allah SWT. Jadi sekarang bagaimana kita menjadikan musibah-musibah, kegagalan-kegagalan itu sebagai sarana untuk introspeksi diri kita, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan tahu bahwa kehidupan ini adalah bala dan musibah. Kemudian seorang mukmin, kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang yang beriman itu nggak mungkin disengat kalajengking dari satu lubang 2 kali. Ini nih. Kalau antum ditipu sama orang sekali, wajar. Tapi antum ditipu 2 kali sama orang yang sama, yang masalah ini antumnya apa tuh penipunya? Antumnya yang masalah. Maka ketika tadi menikah gagal lagi, ada apa sama antum? 2 kali loh antum udah. Oh fulan. Jangan nyalain fulan. Mungkin antum masalahnya. Jadi semoga semua itu jadi bahan koreksi. Dan seorang mukmin tetap berharap itu menjadi penghapusan buat dosa-dosa mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.